Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih beserta i'tikaf Masjid Al-Hurriyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, karena atas hidayahnya dan atas kekuatannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir untuk bersama-sama menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan Qiyamul Lail. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu begitu cepat berlalu dan sebentar lagi kita akan ditinggal pergi oleh bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Insyaallah kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga amal ibadah di bulan Ramadan ini kiranya Allah berkenan untuk menerimanya. Dan moga-moga Allah pun juga berkenan untuk menyempurnakan segala kekurangan selama pelaksanaan ibadah Ramadan ini. Pada bulan-bulan atau pada akhir-akhir Ramadan seperti ini, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh khususnya adalah memperbanyak ibadah di bulan-bulan terakhir atau di akhir-akhir Ramadan. Ada tiga sikap kira-kira bagaimana menanggapi akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah itulah sikap dari para sahabat salafus saleh. Biasanya orang yang golongan pertama ini di dalam mensikapi akhir Ramadan adalah mereka biasanya diliputi dengan kesedihan. Itu golongan yang pertama. Sedih karena akan segera ditinggalkan oleh bulan yang mulia ini. Itu jelas. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun sedih yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah bahwa banyak hambaku yang memasuki bulan Ramadan dan sampai akhir Ramadan selesai belum mendapatkan ampunan Allah. Inilah yang juga ditangisi oleh para sahabat dan salafus saleh. Apakah ibadah Ramadan yang sudah saya kerjakan kira-kira begitu termasuk yang telah diterima oleh Allah, dan apakah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang membuat mereka sedih, hadirin. Kesedihan yang ketiga adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib, apakah penghambaan dan ibadah di bulan Ramadan ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga beliau mengatakan, mereka yang akan diterima dan diterima ibadahnya di bulan Ramadan, maka saya layak untuk memberikan ucapan selamat. Tapi yang tidak diterima ibadah Ramadan ini, maka saya pun akan mendatanginya
sebagai bentuk saya melayat karena dia orang yang rugi. Kira-kira gitu. Ini sikap pertama di dalam mensikapi akhir Ramadan. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang bergembira ini. Karena apa yang telah dia pikirkan adalah mereka terlena. Mereka ingin segera selesai bulan Ramadan ini, kemudian segera ingin merayakan. Walaupun merayakan itu sendiri bukan sesuatu yang dilarang, sepanjang tidak berlebihan. Karena itu golongan yang kedua ini, itulah golongan yang lalai. Nah, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak menampakkan kesedihan, tidak menampakkan kegembiraan, dia biasa-biasa saja. Ramadan datang dan Ramadan pergi, baginya adalah biasa. Ini adalah golongan yang ketiga. Tentu, kita semua kembali untuk merenung apakah kita masuk ke golongan pertama. Itulah golongan para sahabat salafus saleh yang mereka sedih. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menangis dengan akan perginya bulan Ramadan. Ataukah golongan yang kedua? Inilah mereka-mereka yang terlena dan justru mereka bukan merasa ditinggalkan bulan Ramadan, tapi dia segera meninggalkan bulan Ramadan karena mereka mengharapkan yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga kita masuk dalam kelompok orang yang setidaknya kita merenung sehingga berupaya untuk memaksimalkan sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, kita menyadari bahwa Ramadan adalah merupakan sarana pembelajaran, sarana pelatihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ramadan adalah proses madrasah untuk menggembleng dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Sebuah proses pembelajaran pasti akan membawa sebuah perubahan bagi orang yang belajar itu. Ukuran seseorang dikatakan sukses belajar, memasuki belajar, dan sukses dalam proses belajar apabila terjadi perubahan. Perubahan dalam diri. Oleh karena itu, Ramadan sebagai sarana pembelajaran, pelatihan yang disediakan oleh Allah SWT, ini pun juga ukurannya adalah apakah Ramadan ini telah membawa perubahan dalam diri. Ini penting. Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengingatkan dengan kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Inilah perubahan yang harus ada pada diri kita. Apakah ibadah Ramadan ini sudah mampu membawa perubahan? Apa bentuk perubahan itu? Perubahan itu adalah orang yang belajar tentu makin dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi faham. Insya Allah dari bodoh menjadi pandai. Itu belajar biasa. Tetapi Ramadan tidak hanya menjadikan otak dan akal menjadi tajam. Tetapi Ramadan harus mampu menajamkan mata hati. Menajamkan spiritualitas. Inilah yang harus menjadi renungan kita bersama. Jamaah rahimakumullah. Ramadan harus menjadikan dan mampu merubah kita menjadi manusia yang muttaqin. Manusia-manusia yang memiliki ciri-ciri sebagai orang yang bertakwa. Inilah akhir tujuan tertinggi dari ibadah Ramadan adalah perubahan di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan ciri sebagai orang yang muttaqin. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Tentu timbul pertanyaan, mengapa muttaqin ini menjadi akhir tujuan? Karena dari karakter dan sifat muttaqin inilah, maka perubahan itu akan terjadi. Perubahan ke arah yang lebih besar lagi terjadi, baik perubahan pada diri, perubahan pada masyarakat.
itu apabila karakter muttaqin ini ada dalam diri orang-orang yang telah menjalani ibadah puasa. Sehingga orang yang telah tercatat dan memiliki karakter yang muttaqin inilah yang akan menjadi fondasi dasar terjadinya perubahan-perubahan yang lebih besar. Karena orang yang muttaqin dan orang-orang yang memiliki ciri-ciri yang muttaqin dalam berbagai kondisi, dia akan senantiasa mampu melahirkan kebaikan. Sifat takwa di dalam diri seseorang akan memancarkan kebenaran, akan memancarkan kasih sayang, akan memancarkan cinta kasih sesama manusia, akan memancarkan keadilan dalam dirinya, akan memancarkan sifat kedermawanan dan sifat-sifat mulia yang lain. Inilah mengapa muttaqin adalah menjadi ujung akhir dari tujuan ibadah shaum. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita patut merenung di dalam satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah mengungkapkan di situ tentang karakter orang yang muttaqin. Bahwa orang yang muttaqin itu adalah orang yang senantiasa baik dalam kondisi dia lapang rezeki, mudah rezekinya, maupun juga dalam kondisi sulit, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kemelaratan. Dia senantiasa mampu memancarkan kebaikan. Dia mampu memancarkan kebenaran dalam kehidupan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wa kutubihi wa rusul. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'irin wa fir raqab wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kebaikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah barat ke timur, yaitu mencari selain Islam, mencari alternatif ideologi selain Islam. Tetapi kebaikan itu adalah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Ini dimensi pertama orang yang bertakwa itu adalah, cirinya adalah dimensi keimanan, yaitu orang yang yakin akan Allah, orang yang yakin akan kebenaran Allah, orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kondisi, orang yang senantiasa yakin dalam kehidupannya, orang yang yakin akan kebenaran Islam dan akan yakin bahwa Islam adalah solusi dalam kehidupannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah dimensi keimanan seorang yang muttaqin. Karena itu puasa diharapkan tujuannya menjadikan orang-orang yang bertakwa, karena memang puasa adalah salah satu ibadah yang mampu menjadi sarana pembelajaran, tidak hanya mengasah kecerdasan otak, tapi kecerdasan ruh. Karena seorang yang berpuasa akan mampu menjadikan dirinya perisai untuk dapat menghindari dari perbuatan maksiat. Mengapa orang yang berpuasa mampu menghindari maksiat? Karena dia senantiasa dekat dengan Allah. Karena dia senantiasa selalu ingat kepada Allah. Karena Allah senantiasa hadir dalam kehidupannya. Inilah yang menyebabkan maksiat itu tidak terjadi. Seorang terhindar dari maksiat pada saat dia senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia hubungannya sangat dekat dengan Allah, pada saat Allah itu hadir dalam kehidupannya. Dan orang yang berpuasa adalah orang yang pada saat paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa itu pada kondisi lapang, dia senantiasa wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Dalam kondisi lapang, dia senantiasa menyedekahkan harta yang dia cintai kepada kerabat dekat, kepada yatim, kepada orang-orang fakir miskin, kepada ibnu sabil, kemudian juga wasailin, kepada para peminta, wafir riqab, dan harta yang dia miliki untuk memerdekakan budak dan hamba sahaya pada saat era perbudakan tentu. Ini adalah ciri
Orang-orang yang bertakwa itu karakternya adalah apabila dia diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi orang-orang yang paling dermawan. Karena itu benar Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah sangat dermawan dan paling dermawan puncaknya pada saat Ramadan. Pada saat dalam keadaan berpuasa, karena berpuasa telah mampu mengasah dan menajamkan mata hatinya, spiritualitasnya, sehingga dia menjadi seorang orang yang paling dermawan. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakah. Orang yang bertakwa ini, dia memiliki integritas yang sangat tinggi, yaitu senantiasa memelihara salat dan senantiasa berkorban dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri orang yang bertakwa, pada saat dia dalam keadaan kesulitan pun dia senantiasa mampu mendatangkan kebaikan. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Pada saat dia dalam keadaan kesulitan, dia mampu bersabar. Was-sabirina fil ba'sa', dia bersabar dalam keadaan kemelaratan. Wad-dharra'i, dalam keadaan dia dalam penderitaan. Wa hinal ba's, dan dia juga bisa bersabar dalam kondisi peperangan sekalipun. Ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka orang-orang yang benar-benar takwanya. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengevaluasi apakah telah terjadi perubahan dalam diri kita ini di akhir-akhir Ramadan ini. Sejauh mana karakter ciri-ciri muttaqin tadi sudah ada dalam diri kita. Tentu inilah yang patut menjadi renungan kita bersama di akhir Ramadan ini. Moga-moga kita benar-benar dapat memanfaatkan saat-saat emas di akhir Ramadan ini, tidak hanya memperbanyak ibadah, tapi harus menjadi sarana untuk kontemplasi diri kita, sehingga kita selalu akan ada perubahan, sehingga akan senantiasa mengalami proses perubahan kepada yang lebih baik. Sebuah siklus Ramadan tahunan ini diharapkan semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya kita menikmati Ramadan, harusnya semakin nyata perubahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan moga-moga di saat akhir nanti Allah mencabut nyawa kita, disitulah kita moga-moga dalam kondisi puncak ketakwaan itu sendiri. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin, itulah beberapa yang menjadi renungan untuk pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah. Moga-moga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa di akhir Ramadan ini dengan optimis, sehingga kita keluar moga-moga dari bulan Ramadan ini dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.